Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melakukan tugas kelompok mata kuliah PPC, Pencegahan dan Penanganan Cedera. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Muhtadi Billah, NIM 139, sebagai presenter dan pembicara. Saya Muhammad Satrio Perwira Yuda dengan NIM akhiran 099 sebagai peraga untuk teknik RISE. Saya Sarul Ramadan, NIM 222-71100 sebagai peraga pemanasan dan pendinginan. Saya Muhammad Imam Ad-Din, NIM 106 sebagai kameramen sekaligus editing. Saya Denis Wayadi sebagai peraga yang cedera dan NIM 107. Rest atau istirahat, yaitu menghentikan aktivitas dan mengistirahatkan area yang cedera. Tekanan bahwa istirahat mencegah cedera lebih lanjut dan memungkinkan tubuh untuk memulai proses penyembuhan. Yang kedua, S membantu mengurangi pembengkakan dan meredakan nyeri. Waktu penggunaan S biasanya 15-20 menit setiap 2-3 jam. Yang ketiga ada compression atau kompresi. Cara melakukan kompresi dengan menggunakan perban elastis atau statis. Mengkompresi membantu mengurangi pembengkakan. Dalam melakukan kompresi, disarankan untuk tidak terlalu kencang dalam melakukan kompresi. Ya, yang terakhir elevation atau elevasi, yaitu meninggikan area yang cedera di atas level jantung. Elevasi membantu mengurangi pembengkakan dengan memanfaatkan gravitasi. Biasanya waktu penerapan RISE paling efektif jika diterapkan segera setelah cedera terjadi. Metode ini harus diterapkan biasanya 24-48 jam pertama setelah cedera. Jenis cedera yang dapat ditangani dengan RISE. Cedera yang umumnya ditangani dengan RISE seperti keselio, memar, atau strain otot. Pemanasan adalah serangkaian aktivitas fisik ringan yang dilakukan sebelum melakukan latihan utama atau olahraga. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan tubuh secara fisik dan mental dengan meningkatkan suhu tubuh, denyut jantung, dan aliran darah ke otot. Tujuan yang pertama adalah meningkatkan suhu tubuh. Meningkatkan suhu tubuh otot sehingga lebih elastis dan dapat bekerja lebih efisien. Yang kedua, meningkatkan aliran darah dan oksigen. Memperbaiki sirkulasi darah ke otot yang meningkatkan suplai oksigen dan nutrisi. Yang ketiga, mengurangi risiko cedera. Memperkuat otot, sendi, dan jaringan ikat sehingga mengurangi risiko cedera seperti kram atau otot tertarik. Yang keempat, meningkatkan fleksibilitas dan rentang gerak. Membantu otot dan sendi bergerak lebih leluasa dan mengurangi kekakuan. 5. Meningkatkan performa. Membantu tubuh mencapai tingkat performa yang optimal dengan mengaktifkan sistem saraf dan otot. Yang terakhir, persiapan mental. Membantu fokus dan mempersiapkan mental untuk latihan atau pertandingan yang akan dihadapi. Pendinginan adalah serangkaian aktivitas fisik ringan yang dilakukan setelah latihan utama atau olahraga. Tujuannya adalah untuk membantu tubuh bertransisi dari keadaan aktif ke keadaan istirahat secara bertahap. Tujuan pertama adalah menurunkan denyut jantung secara bertahap, membantu mengembalikan denyut jantung dan tekanan darah ke tingkat normal secara perlahan. 2. Mengurangi risiko cedera dan kekakuan otot. Membantu mengurangi penumpukan asam laktat dalam otot yang dapat menyebabkan kram dan kekakuan. 3. Meningkatkan pemulihan otot. Mempercepat proses pemulihan otot dengan meningkatkan aliran darah yang membawa nutrisi dan oksigen untuk perbaikan jaringan. Keempat, meningkatkan fleksibilitas. Membantu menjaga dan meningkatkan fleksibilitas otot dan sendi melalui peregangan yang dilakukan saat otot masih hangat. Yang kelima, mengurangi stres dan ketegangan.
membantu meredakan ketegangan dan stres pada otot serta pikiran, menciptakan perasaan relaksasi. Yang terakhir, menghilangkan limbah metabolik, membantu tubuh menghilangkan limbah metabolik yang terbentuk selama latihan intensif. Sekian dari tugas kelompok kami. Kalau ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.